Pemirsa, SMP Salafiyah Kota Pekalongan menggelar acara launching buku antologi puisi dan kajian sastra seputar puisi pada Kamis 2 Mei 2024 di halaman sekolah. Pada kesempatan tersebut, sejumlah pegiat seni dan kesusastraan berkesempatan untuk mengulas buku-buku karya siswa-siswi SMP Salafiyah Kota Pekalongan. Sebanyak 7 eksemplar buku yang dibuat dari kumpulan puisi siswa-siswi SMP Salafiyah Kota Pekalongan dibahas dengan lugas oleh sejumlah narasumber yang hadir. Di antaranya Najibul Mahbub SPD, pegiat puisi dan literasi Kota Pekalongan, Dias Rahmasari SPD, Yayasan Guru Belajar, dan Ribut Ahwandi M. Hum sebagai sastrawan di Kota Pekalongan. Selain mengulas karya sastra siswa-siswi, narasumber juga memberikan tambahan pengetahuan seputar seni dan sastra yang berkaitan dengan puisi. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah peserta didik yang ikut berperan dalam penulisan buku tersebut juga diberikan kesempatan untuk membawakan puisi karya mereka di depan panggung. Berikut cuplikannya. Kita lurus menyembah dan yang satu, berharap tunduk pada perintah Rohku serta jua meninggalkan larangan Rohku. Hari ini dalam rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, kita bisa menyelenggarakan acara launching dan diskusi buku ya untuk membedah buku antologi puisi ya, baik kisah. Ini sebuah keniscayaan bahwa pembelajaran itu bukan hanya untuk diketahui, sekedar diketahui, dibawa pulang, tapi juga harus diaktualisasikan, dimunculkan. Ya, ikuti saya, SMP Salafiyah. SMP Salafiyah. SMP Salafiyah. Itu terakhir ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Banyak alumni SMP Salafiyah yang sukses. Termasuk, maaf, Pak Najibul Mahbub berdiri Pak. Beliau juga alumni SMP Salafiyah. Waktu menjelang pertemuan dan perpisahan, kepada diriku yang ingin menatap dan menatap air mata dan sungai yang tertetes barang beruang. Kita mungkin ini memang sudah takdir. Seharusnya aku tidak mengejar. Usahaku hanya sia-sia. Aku sudah tidak mau terlalu berharap. Aku sangat kagum padanya. Pada kenyataan membuat pesona lainnya. Aku mulai mengenalnya lebih dekat. Mengarungi lautan yang tak terbatas. Angin malam menerai wajahku. Saat diriku sedih, saat diriku dikecewakan, saat diriku tak lagi dukungan siapa-siapa. Mengenalmu adalah satu-satunya jalan yang dapat aku tempuh. Walau aku semakin rapuh, meskipun nanti pahit yang aku ingat tidak akan pernah melupakanmu. Bahasa Indonesia ya benar. Oke, apa bahasa Indonesia yang kemudian di situ ada materi cipta puisi benar. Ya, terus kemudian dari situlah muncul ide untuk menerbitkan buku dari teman-teman semua. Disuruh menuliskan membuat puisi, mengarang puisi dari tiap kelas lalu digabungkan menjadikan buku antologi puisi. Dari pembelajaran kita sudah ada materi untuk membuat puisi seperti yang sudah dikatakan. Lalu setelah itu kita dan guru sepakat untuk menerbitkan karya puisi kita menjadi sebuah buku, menjadi buku antologi puisi. Oke. Saya menjawab
izinkan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan, dan karena saya alumni SMP Salafiyah, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guruku yang ada di SMP Salafiyah, baik yang sudah purna maupun yang masih mengabdi di SMP Salafiyah. Tanpa ilmu dari jenengan semua, saya tidak bisa menjadi apa-apa seperti sekarang ini. Belajar menulis itu selamanya, tidak bisa hanya dilakukan saat sekolah atau nanti kuliah. Saya sampai hari ini ya teman-teman, setiap hari minimal harus punya satu tulisan satu hari. Entah itu bentuknya apapun, entah itu nanti bentuknya puisi, entah itu bentuknya nanti jadi cerpen ataupun yang lainnya. Jadi pokoknya bagi teman-teman yang ingin sukses ke depan, berlatihlah terus, belajarlah terus, jangan pernah menyerah. Pokoknya tetap semangat dalam berlatih dan belajar. Itu sih yang bisa saya. Oh ya, dan selamat ya buat kalian yang sudah punya karya pertama dalam hidup kalian. Harapan saya, jangan sampai karya pertama ini sekaligus menjadi karya terakhir kalian, gitu ya. Ini adalah pemicu awal. Dan nanti malam, nah ini saya harus umumkan dulu nih. Dan mulai nanti malam, teman-teman, saya beri ruang untuk tampil di Radio Kota Batik di acara namanya Kodah Sastra. Nanti perwakilan satu persatu dari masing-masing kelas akan tampil bersama saya di radio. Nanti bisa Anda saksikan juga, teman-teman saksikan juga, nggak cuma dengerin lewat radio, tapi juga bisa disaksikan lewat live streaming YouTube-nya Kodah Sastra, di channel YouTube Kodah Sastra. Nanti malam, saya nanti minta sama Bu Nela, saya sudah minta sama Bu Nela, disiapkan anak-anaknya, terus nanti kita pakai bareng 2 jam kita ngobrol soal karya teman-teman, gitu. Pokoknya tentang penyakit cacar teman-teman. Jadi itu memang sangat mempengaruhi ya, sehingga nilai saya 1 itu jauh di luar prediksi gitu, yang membuat saya agak shock. Yang biasanya mungkin di kegiatan sehari-hari bisa sama mata pelajaran tersebut, karena nasib saya selama 3 tahun ditentukan oleh 3 hari, itu tuh kayak ya saya nggak bisa masuk SMA yang saya pikir gitu kan. Ya saya akhirnya yaudah deh, saya masuk di sekolah lain gitu. Tadinya saya ingin masuk SMA, akhirnya ke SMK. Nggak apa-apa lah, jadi di SMK saya bisa jadi kepala kucing gitu ya, daripada di SMA mungkin saya hanya jadi ekor harimau aja gitu ya. Artinya pada lebih singkat, lebih punya makna. Bagaimana bisa punya makna? Makanya ada menggunakan perlambangan gaya bahasa. Nah, itu soal nanti kalau menurut saya. Yang pertama dilakukan oleh kita sebagai penulis pemula, kamu nulis saja dulu apa yang ada dalam isi hati kamu. Tentang apa? Boleh tentang guru, tentang sosial, tentang pendidikan, tentang religius, tentang apapun itu. Kamu tulis saja dulu. Kalau sudah selesai, nah ada proses berikutnya. Prosesnya apa? Revisi. Nah, proses revisi kalau saya pribadi, seolah-olah puisi itu kamu bacakan di depan orang. Nanti ketika kamu proses seperti itu, nanti akan muncul beberapa kata atau banyak kata yang tidak pas. Wah,
iki yame penake diganti wae atau dicoret. Oke, ya. Ini sudah kita sudah ketemu ya, tadi sudah ngobrol banyak. Sekarang saya ingin ngajak ngobrol Kepala SMP Salafiyah Pekalongan. Beliau tuh guru saya loh. Zaman saya SMP. kelas belajar bareng Oke. kelas. Ustadz, ini kan komentar jenengan seputar penerbitan buku ini. Ribon. Ya, saya sangat mengapresiasi ya, luar biasa ini anak kita sudah mulai dibawa untuk berani keluar, berani apa namanya di launching ya, bukan hanya konsumsi mereka, tapi sudah dipublish, orang tua bisa melihat ya, bisa membaca, bahkan masyarakat juga bisa membaca. Harapannya juga nanti ada saran kritik dari para pembaca ya ini, sehingga nanti kedepannya anak-anak bisa lebih baik lagi, bisa kualitasnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Tapi ada harapan ya, Tat? Istilahnya bisa nggak sih katakanlah pingin nggak sih dalam angan-angan panjenengan muncul salah satu ataupun beberapa orang sastrawan nantinya dari yang merupakan alumni dari SMP Salafiyah? Oh iya, ya pasti dan kami berharap insya Allah begitu. Ada di antara anak-anak kita dari sekian ratus anak, insya Allah ya kan ada yang justru lewat apa ini momen-momen seperti ini mungkin harapannya anak akan semakin, karena kalau tidak diberikan apa namanya forum seperti ini mereka mungkin adem-adem saja. Tapi di sini kan ketemu dengan komunitas ini apa ya komunitas apa ini? Ada Sogan, ada lain-lain. ya komunitas literasi puisi dan Pekalongan ini mereka akan bersemangat ya, termotivasi. Nah itulah mungkin bibit-bibit nanti akan muncul insya Allah ke depannya. Ya. Matur nuwun, Sami-sami. kesempatannya. Ya. Itu tadi sedikit obrolan bareng Kepala SMP Salafiyah Pekalongan. Nah, terus kesel aku. Waya leren dhisik ya, matur nuwun. Sakit ya. Iya. Mawon wis Habis ini diposting. Ini rezeki yang pulang terakhir gitu. Ya Bunela itu terinspirasi kegiatan yang di mana ya sama. Jadi memang anak-anak itu memang harus dipaksa untuk Jadi guys, 1, 2, 100.